Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Mas Sebastian yang saya cintai dan para pemirsa semuanya yang saya cintai juga. Malam ini kita akan mendiskusikan dan menambah satu kompetensi lagi, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Baik, sebelum kita mulai membahas bagaimana identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru, marilah kita tengok bagaimana teori yang sangat terkenal, yaitu The Pecking Order Theory of Financing oleh Myers Stewart dan Maxwell Nicholas tahun 1984. Di sana bahwa struktur modal didorong oleh keinginan perusahaan untuk membiayai investasi baru secara internal, utang berisiko rendah, dan akhirnya dengan ekuitas. Nah, teori pecking order ini dimulai dengan informasi asimetris, karena manajer mengetahui lebih banyak tentang prospek, resiko, dan nilai perusahaan mereka daripada investor luar. Nah, informasi asimetris mempengaruhi pilihan antara pendanaan internal dan eksternal, dan antara penerbitan utang atau ekuitas. Oleh karena itu, ada pecking order untuk pembiayaan proyek-proyek baru. Baik, ada 5 langkah penting di dalam identifikasi pembiayaan atau modal usaha baru. Yang pertama adalah kita identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Dan yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Mari kita bahas satu persatu langkah-langkah tersebut. Langkah pertama adalah identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal dalam usaha baru. Yang pertama tentu saja alasan kebutuhan modal usaha baru. Kemudian sumber-sumber modal personal dan potensi peningkatan pendanaan. Nah, seperti apa nih masing-masing? Mari kita lihat kriteria yang pertama, yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru. Ya. Nah, alasan usaha baru permodal ini dapat mencakupi tantangan cash flow, atau penanaman modal, atau siklus pengembangan produk yang panjang. Jadi perlu modal awal. Yang kedua, yaitu sumber-sumber modal personal yang bisa kita identifikasi. Seperti dana pribadi pendiri, tentu saja, teman dan keluarga, dan sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Ini adalah sumber bootstrapping. Yang ketiga, potensi peningkatan pendanaan yang harus kita persiapkan. Nah, potensi peningkatan pendanaan ini bisa dari tadi personal funds atau dana pribadi, kemudian equity capital atau penyertaan modal, kemudian debt financing atau pembiayaan berhutang, atau creative sources atau sumber-sumber kreatif lainnya. Nah, contoh-contoh metode bootstrapping ini misalnya membeli peralatan bekas daripada beli peralatan baru. Ini bisa dilakukan. Kemudian mengkoordinasikan pembelian dengan bisnis lain. Ya, jadi bisa bundling dan sebagainya. Peralatan sewa guna usaha daripada membeli, kita bisa mulai sewa misalnya. Mendapatkan pembayaran di uang muka dari pelanggan. Jadi kita membayarnya uang mukanya saja. Kemudian meminimalkan biaya personal. Membeli barang dengan harga murah tapi bijaksana melalui pilihan seperti eBay. Kemudian berbagai ruang kantor atau karyawan dengan bisnis lainnya. Berbagi ruang, ya. Mungkin masih bersama dengan yang lain. Dan mempekerjakan magang. Tapi hati-hati di sini, tentu saja tujuannya adalah saling menguntungkan dan tidak melanggar aturan.
Baik, langkah kedua adalah identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Ada 3 paling tidak kita identifikasi, mulai dari business angels, venture capital, initial public offering atau IPO. Coba kita bahas satu persatu untuk kita memahami masing-masing dari sumber-sumber pembiayaan ekuitas ini. Nah, mari kita lihat yang pertama mengenai business angels. Business angel adalah individu yang menginvestasikan modal pribadi mereka secara langsung pada startup ini. Yang kedua, business angel prototipenya itu berusia sekitar 50 tahun, berpenghasilan tinggi dan kaya, berpendidikan tinggi, telah sukses sebagai wira swasta dan tertarik dengan proses startup. Kemudian, business angel sangat berharga karena kesediaan mereka untuk melakukan investasi yang relatif kecil. Namun, harus kita lihat, business angel sulit dicari. Itu ciri-ciri dari business angels. Berikutnya adalah modal usaha atau venture capital. Nah, ini apakah uang itu diinvestasikan oleh perusahaan modal ventura di awal dan usaha kecil dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Kemudian perusahaan modal ventura hanya mendanai beberapa perusahaan wirausaha dibandingkan dengan pelaku bisnis yang mapan. Jadi ini harus kita perhatikan. Sehingga banyak pengusaha pengusaha berkecil hati saat mereka berulang kali ditolak karena pendanaan modal ventura. Walaupun mereka mungkin memiliki rencana bisnis yang sangat baik. Kemudian bagian penting dari memperoleh dana modal ventura adalah melalui proses due diligence atau uji kelayakan. Apakah bisnis kita ini layak? Berikutnya adalah penawaran publik perdana atau initial public offering atau IPO. Nah, ini penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO ini merupakan penjualan saham pertama perusahaan kepada publik. Ketika sebuah perusahaan go public, sahamnya diperdagangkan di salah satu bursa saham utama. Kemudian IPO juga merupakan tonggak penting bagi perusahaan. Biasanya perusahaan tidak dapat go public sampai telah menunjukkan bahwa itu layak dan memiliki masa depan yang cerah. Nah, ada beberapa alasan yang memotivasi perusahaan ini untuk go public. Yang pertama merupakan cara meningkatkan modal guna membiayai operasi saat ini dan masa depan. Juga meningkatkan profil perusahaan, profil publik perusahaan, sehingga memudahkan untuk menarik pelanggan dan mitra bisnis berkualitas tinggi. Kemudian merupakan kegiatan likuiditas yang memberi sarana bagi investor perusahaan untuk menutup investasi mereka. Atau create a form, jadi kreasikan bentuk of currency that can be used to grow the company via acquisition. Ini adalah alasan-alasan yang memotivasi perusahaan untuk go public. Baik, mari kita ulangi lagi bagaimana kita mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Jadi ya tadi yang pertama adalah identifikasi business angels. Business angel ini mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Sedikit, tetapi ada ya salah satunya. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi yang harus kita identifikasi. Mereka juga berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Ini adalah karakteristik dari business angel. Yang kedua kita identifikasi adalah jenis ventura capital atau modal ventura. Nah, jenis ini adalah berdasarkan cara pemberiannya, ada single tier approach, ada two tier approach. Jadi ada levelnya. Kemudian berdasarkan cara penghimpunannya, ada leverage venture capital, ada equity venture capital. Ya. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikannya, ada private venture capital company, ada public venture capital company, dan ada bank
affiliate venture company. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan modal ventura. Kemudian IPO. IPO ini dapat memberikan manfaat apa? Mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, diversifikasi likuiditas dan portfolio, monitoring dan pengakuan investor dan perubahan modal. Ini barangkali beberapa hal yang kita bisa identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana identifikasi modal ekuitas atau penyertaan, pada yang ketiga ini kita identifikasi pembiayaan pinjaman. Ada 3 model yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah bank komersial, yang kedua adalah SBA atau Small Business Administration Guaranteed Loan, kemudian sumber-sumber pembiayaan lain. Mari kita lihat masing-masing dari sumber pembiayaan ini. Yang pertama adalah bank komersial. Secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Ya. Kemudian sentimen ini bukan ketukan melawan bank, tetapi hanya saja bank-bank itu berisiko buruk. Dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Ini yang masih dilihat, ya. Nah, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, dan manajemen yang baik serta neraca yang sehat. Ini yang dilihat. Berikutnya adalah SBA atau Small Business Administration Guaranteed Loan. Nah, ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain, biasanya gitu. Kemudian program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil adalah KUR misalnya, kredit usaha rakyat, ya. Kemudian pinjaman SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Dan hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Ini perlu kita identifikasi apakah bisa kita kembangkan dalam bisnis kita. Berikutnya adalah sumber-sumber pinjaman lain. Ini bisa dari teman dan keluarga, kartu kredit, tapi sebaiknya digunakan seperlunya, secukupnya. Kemudian jaringan langganan peer-to-peer. Kemudian organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Ini sumber-sumber lain yang bisa diidentifikasi untuk membantu usaha kita yang kecil ini. Baik, saya ulangi lagi bagaimana kita identifikasi pembiayaan pinjaman. Jadi yang pertama ini adalah bank komersial. Nah, ini bank komersial ini mempunyai karakteristik secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Nah, bank tertarik pada perusahaan-perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, kemudian manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Kemudian ada SBA Guaranteed Loan. Ini memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil adalah contohnya KUR, kredit usaha rakyat. Kemudian hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Kemudian pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Ada yang sah, ya. Kemudian sumber pinjaman lain seperti teman dan keluarga, kartu kredit, sebaiknya digunakan secukupnya, jaringan langganan peer-to-peer, kemudian organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Ini ada beberapa yang kita bisa identifikasi pembiayaan pinjaman. Baik, selanjutnya yang keempat adalah identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Ya, di sana ada leasing misalnya, ada SBIR atau Small Business Innovation Research and
STTR atau Small Business Technology Transfer Grant. Ya, mari kita lihat masing-masing seperti apa. Baik, leasing yang pertama. Ini ada sewa, adalah perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Ya. Nah, keuntungan utama dari leasing ini adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Kemudian, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Nah, kemudian pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut atau membelinya untuk nilai pasar yang wajar atau memperbarui sewa guna usaha baru, guna usaha. Kemudian leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai tentu saja untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Berikutnya adalah program SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR, Small Business Technology Transfer. Nah, program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Nah, perbedaan utama antara program SBIR dan STTR adalah bahwa program STTR mempersyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Ya. Kemudian program SBIR ini adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Dan SBIR ini adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk memenuhi lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Nah, saya rangkum kembali, saya ulangi lagi mengenai identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan modal. Jadi tadi sudah saya sampaikan mengenai 2 kriteria ini. Yang pertama adalah leasing atau sewa. Ini karakteristiknya adalah sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Kemudian sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Pada akhir sewa, peralatan usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Kemudian leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Yang kedua, SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR, Small Business Technology Transfer. Ini adalah grant program ini. Kita identifikasi, jadi karakteristiknya. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu sesuai dengan kebutuhan riset mereka. Kemudian program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Nah, SBIR ini adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Jadi ada nanti peneliti yang mengikuti proyek bisnis ini. Ya, silahkan dibuka formulir yang ada di dalam buku kerja ini. Silahkan coba untuk berlatih bagaimana kita melakukan identifikasi akses biaya pembiayaan atau model usaha baru ini. Jadi mengikuti elemen atau langkah-langkah tadi, kemudian kriteria unjuk kerjanya dan hasilnya apa yang Anda identifikasi, mana yang paling sesuai dengan konteks usaha baru Anda semua.
Ya, berikutnya adalah langkah 3, identifikasi pembiayaan pinjaman. Kemudian yang keempat adalah identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Silahkan berlatih, identifikasi semua mana yang sesuai dengan konteks bisnis Anda yang sudah direncanakan sebelumnya. Baik, itu tadi mengenai bagaimana kita mengidentifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Saya review kembali, ada 4 langkah untuk identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Nah, kita di sana dalam langkah ini kita identifikasi alasan kebutuhan modal usaha baru, sumber-sumber modal operasional, dan potensi peningkatan pendanaan. Yang kedua, langkahnya identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas atau penyertaan, mulai dari business angels, jenis ventura capital, kemudian initial public offering atau IPO. Langkah ketiga, kita identifikasi pembiayaan pinjaman. Bisa dari bank komersial, SBA guaranteed loan, sumber-sumber pinjaman lain. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Bisa leasing atau sewa, SBIR, dan SR grant. Ini adalah identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Dan kalau kalian semua sudah mencoba dengan latihan tadi, saya harapkan kita bisa kompeten untuk mengakses, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Baik, that's all. Itu semua yang bisa kita diskusikan malam ini. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Salam kompeten.